Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Timothy dari Universitas Pelita Harapan. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang semua apa yang saya dapatkan pada saat saya mempelajari sosial selama semester 2 ini. Untuk yang pertama, saya mempelajari sebenarnya sangat banyak hal. Salah satunya ada every one of us has a worldview. Itu yang dimaksud dengan kita adalah makhluk sosial dan kita semua manusia pasti mempunyai perbedaan. Nah, salah satu perbedaannya itu di mana cara kita melihat dunia ini. Di mana kalau kita berpendapat tidak mungkin kita selalu benar di mata orang lain, karena di mata orang lain mereka melihat dengan cara-cara yang berbeda. Maka itu kita disebut manusia. Yang kedua, saya mempelajari pentingnya kita mengetahui tujuan dan makna hidup kita. Nah, ini dibahas pada topik ketiga, yaitu dan juga saya menuliskan bahwa dengan mengetahui tujuan hidup kita dan dengan mengetahui itu, maka hidup kita akan lebih terarah dan kita dapat membuat pilihan-pilihan yang terbaik demi mendapatkan hidup yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ada psychosocial development yang dari Erikson. Itu dijelaskan tentang perkembangan sifat-sifat dan karakteristik kita yang dimulai dari infansi, yang itu baru lahir sampai 18 bulan, sampai maturity, yaitu 65 tahun ke atas, yang masing-masing mempunyai perkembangan pemikiran. Yang keempat, ini adalah topik yang saya lumayan tertarik, yaitu ada mekanisme pertahanan diri. Kenapa? Karena di hidup kita pasti tidak dijauhkan dari setiap masalah. Nah, dari situ pasti kita ada masalah yang membuat kita akan mempertahankan diri kita sendiri. Atau di sini di waktu itu dijelaskan bahwa jika misalnya ada orang tua yang sedang bertengkar, maka papa akan memarahi mama dan mama akan memarahi anak, dan itu disebut dengan pelampiasan, dan itu pernah terjadi dalam kehidupan saya, sehingga saya lebih tahu bagaimana cara menghandle situasinya dan bukan malah melampiaskan ke teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bersangkutan dengan masalah itu. Nah, yang kelima ada jenis argumen. Yang keenam ada silogisme, kategoris, hipotesis, dan disjungtif. Nah, ini tiga ini adalah berbeda-beda yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Yang ketujuh ada kesesatan presumsi. Nah, di sini maksudnya kesesatan presumsi adalah di mana presumsi yang kita pikirkan pada suatu masalah atau suatu aktivitas tersebut itu adalah salah. Misalnya di mana saya menemukan beberapa kasus di mana kalau misalnya dari dulu orang tua itu sudah mengajarkan tentang kita bahwa banyak sekali aktivitas yang kita tidak boleh lakukan karena akan membawa kesialan. Contohnya yang saya terpikir ada 3, yaitu dimana saat kita datang ke pemakaman seseorang, kita tidak boleh menggunakan baju warna merah karena takut dibilang sebagai kita akan mengikuti jejak orang tersebut secara cepat, atau juga baju merah melambangkan kebahagiaan atau kesenangan, yang itu menurutnya tidak sopan dan dianjurkan untuk memakai baju hitam. Yang kedua adalah di mana pada saat pulang dari pemakaman itu diharapkan untuk mengganti baju kita, karena jika tidak katanya ada yang mengikuti atau ada yang menempel. Nah, yang ketiga adalah tidur atau duduk
di depan pintu, karena bagi itu dibilangnya pamali. Nah, jadi tidak boleh dilakukan seperti itu. Yang keempat, juga boleh ada tambahan, yaitu tidak boleh membuka payung di kamar, atau misalnya tidak boleh menyapu rumah atau membersihkan rumah pada saat xinjia. Nah, itu karena dibilang akan membuang luck atau berkah atau yang diberikan dari atas. Nah, yang terakhir, saya juga mempelajari kesesatan ambiguitas yang dibagi jadi 5, yaitu equivokasi, amfiboli, compositio, divisio, sama aksen. Yang 5 tersebut mempunyai sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda. Sekian dari apa yang saya bisa jelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari soft skill. Terima kasih dan salam semangat.